بن محمد صلى الله عليه وسلم لمشهور بن محمد بن حفظ بن محمد بن محمد بن سالم بن حفظ صلى الله بن مرة الشيخ أحمد أحمد وما إلى أرى سيد محمد وعلى آله الملك ورسوله الكريم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم جنات كثير من ثواباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظ لنا بجاههم وانفعنا بهم ويعود علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di kitabnya Al-Hikam sampai di perkataan yang ke-40. Beliau radhiyallahu anhu berkata, tashawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Yang artinya, usahamu untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ada di dalam dirimu itu lebih baik dari usahamu untuk terbukanya bagimu tirai yang gaib. Kata orang arif, jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqamah, dan jangan menjadi hamba yang menuntut keramat. Istiqamah berarti menunaikan kewajiban, sedang keramat berarti menuntut kedudukan, sedang karamah atau kedudukan yang diberikan Allah kepada seorang wali itu sebagai hasil dari istiqamah. Istiqamah berarti tetap dalam ubudiyah, tidak berubah iman kepercayaannya kepada Allah, ketuhanan Allah, kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah, baik dalam sehat atau sakit, senang atau susah, suka atau duka, kaya atau miskin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu perintah, di mana perintah-perintah Allah kepada kita adalah satu kemuliaan untuk kita. Tidak ada perintah dan amalan dari perintah tersebut kecuali itulah kemuliaan, itulah rezeki, itulah nikmat. Ketika kita bisa sholat, itulah rezeki, itulah nikmat. Ketika kita bisa sabar, itulah rezeki, itulah nikmat. Siapa yang bisa melihat itu rezeki dan itu nikmat? Umatnya Nabi Muhammad. Orang kalau sudah jadi pengikutnya Nabi Muhammad, ketika dia sabar, ketika dia bisa tawakal, bisa sholat, dia sudah mengatakan, aku dapat rezeki, aku dapat nikmat, aku dapat keramat. Sudah. Apa keramatnya? Bisa sholat. Apa rezekinya? Bisa ibadah. Mereka pengikut Nabi Muhammad. Tapi orang yang mengikuti nafsu, orang yang akalnya sudah dikuasai oleh nafsu, mereka akan mengatakan keuntungan kalau dapat duit. Ketika dapat duit, itulah untung.
Ketika dapatkan kedudukan, itulah keuntungan. Ketika dia mendapatkan sesuatu di dunia ini, itulah keuntungan. Barometer orang yang sudah bersama Nabi berbeda dengan orang yang bersama dunia. Tidak bisa dicampur adukan. Kalau kita sudah mau dan sudah mendapatkan hidayah yang punya dunia ini sudah memberikan hidayah, kita sudah melihat ibadah kita ini, itulah keuntungan. Sabarnya kita, tawakalnya kita, yakinnya kita, sehingga keuntungan baju, pakaian yang dikatakan oleh orang-orang dunia itu sudah tidak kita lihat lagi. Kenapa? Karena sudah punya ilmu, sudah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadilah orang yang bersama Nabi. Jadilah orang yang memang dikatakan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena cuma orang yang bersama Nabi, orang yang mengikuti Nabi, inilah orang yang dikatakan orang yang selamat. Orang yang mengikut Nabi Muhammad ini namanya Muslim. Orang yang punya keselamatan. Selain dari situ, mereka orang yang rugi di dalam berdagang di dunia ini. Ini dunia ada perdagangan besar, orang tidak tahu. Kayak orang-orang sekarang yang punya uang besar, ini orang awam tidak tahu kita sedang bisnis yang besar. Nabi Muhammad, umatnya punya bisnis besar juga, bisnis rahmat, bisnis yang membawa keuntungan di dunia sampai akhirat surganya Allah. Banyak orang yang tertipu dengan dunia dan kejadian dunia ini, tapi umat Nabi Muhammad mereka beruntung di dunia ini, mendapatkan untung, dan keuntungannya nanti di akhirat. Yauma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayh, Allah sifatkan orang-orang yang zalim, yang menzalimi dirinya sendiri, menggigit jari semuanya. Cobalah aku mengikuti si fulan, cobalah aku dengarkan omongan si fulan, cobalah teman si fulan itu jadi temanku, sehingga aku bisa ngambil keuntungan di dunia ini. Tapi hari tersebut sudah terlambat. Na'udzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kemarahannya, dan Allah lindungi kita semuanya ya Allah dari tipu daya dunia ini. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Selamatkan kami dan keluarga kami dari tipu daya dunia dan sihir dunia ini ya Allah. Ya Allah, masukkan terus kami di daerah wilayah syafaat Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Manusia yang sudah tahu keuntungan yang benar, mereka tahu dan mereka akan sibuk dengan istiqamah. Mereka akan sibuk dengan berusaha beristiqamah, karena istiqamah ini adalah keuntungan bagi mereka. Kalau sudah tidak istiqamah, hilanglah keuntungan. Para awliyaus salihin, setiap ada kejadian apapun yang mereka perhatikan adalah istiqomahnya atau tidak. Kalau istiqomah tidak ada lagi, nah itulah yang mereka takutkan. Keuntungan sudah hilang namanya. Malik bin Dinar, pernah ada orang bertanya, di mana perkampungan yang dekat dari kota ini? Yang ditanyakan ini Malik bin Dinar. Ditunjukkannya yang paling dekat adalah itu. Ada pekuburan. Di mana? Di situ. Jalanlah dia, dilihat pekuburan. Ngamuk orang ini. Melihat, kau tadi bilang ada perkampungan yang dekat dan kau tunjukkan itu. Engkau tahu apa itu? Kuburan. Iya memang, itulah yang paling dekat. Yang harus kita pikirkan, kuburan, dia bilang. Ditamparnya orang ini. Orang ini menampar manusia yang kepalanya sangat dimuliakan oleh Allah. Habis dia tampar, dia lari. Disangkanya orang ini mengejek dia. Ini Malik bin Dinar lagi mabuk sama Allah, ngelihat keuntungan dunia ini tidak ada lagi. Yang dia takutkan dari dunia ini cuma fitnah. Kalau untungnya dunia ini apa?
Kalau bukan dengan amalan kebaikan kita, kekhusyuan, ibadah, istiqamah, itu sudah keuntungan. Orang kalau sudah diberikan hidayah, dia tahu ini dunia untuk solat, untuk ibadat, untuk puasa, untuk bersabar, untuk tawakal. Tapi orang yang sama nafsu, alhaakumut takatsur, membikin kalian lupa ini mengumpulkan harta. Ini nafsu sudah. Tapi kalau orang sudah kenal sama Allah, mau ngapain di dunia? Kalau Allah kasih umur panjang, mau ngapain? Saya mau sholat, mau ibadat, tapi buat apa? Saya pengen masuk surga. Hatta panjang umur tidak mau di dunia sudah. Kenapa? Karena sudah kenal sama surganya Allah. Kalau datang waktu siang, oh pengen ibadat, pengen sholat duha, pengen baca Quran, itu saja. Istiqomah yang dia pikirkan. Pengen memperbaiki dirinya. Nah, tapi orang kalau sudah nafsu, ibadat dengan nafsu, semuanya pengen keramat, pengen terbang, pengen keramat bacaan ini, bisa terbang, bisa punya duit banyak, bisa punya harta banyak, bisa punya kedudukan banyak, bisa punya ini. Inilah yang dinamakan nafsu. Hati-hati kita beribadah dengan nafsu. Capek badan kita, habis badan kita semuanya, tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Ibadahnya bukan menghadap Allah, tapi menghadap nafsu tadi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mau isi ibadah kita bersama Allah, yang kita cari Allah. Nah, usahamu untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ada di dalam dirimu, maksudnya usaha kita yang masih mencari ciri-ciri, maksudnya apa? Kekurangan. Ya. Tiap hari kita apa yang kurang pada diri kita, bukan cari kesalahan orang, tapi mencari kekurangan diri kita. Seperti cerita Malik bin Dinar tadi belum saya selesaikan ya. Malik bin Dinar tadi akhirnya ditampar sama orang itu. Setelah ditampar diam, dia bilang, inilah muka yang berhak untuk ditampar, dia bilang. Inilah kepala yang susah, tidak sujud sama Allah, tidak tunduk di hadapan Tuhannya, berhak untuk ditampar. Pergilah orang ini. Orang yang di pasar melihat ini kejadian, didatangi, hei, kau mau tahu siapa yang kau tampar tadi? Siapa? Dia adalah Malik bin Dinar. Ah, Malik bin Dinar seorang wali Allah. Itu orangnya. Iya, dia bilang. Kau telah menampar mukanya. Datang, mana orangnya tadi? Dicarinya Malik bin Dinar. Saya minta maaf telah memukul kepalamu. Saya tidak tahu, dibilang tidak. Dia tidak katakan kau salah, kamu ini salah, kamu ini berbuat begini. Tidak. Ini memang kepala yang berhak untuk ditampar karena tidak tunduk dengan Tuhannya. Dengan kejadian ini yang dia tunjuk kesalahan dia, bukan kesalahan orang. Nah, sahibul kitab usahamu, orang yang hidupnya dia malah mencari setiap ada kejadian yang dia salahkan, mungkin aku kurang ini. Kalau ada masalah bukan dia nyalahkan orang, akan tetapi dia menyalahkan dirinya. Mungkin aku ini kurang khusyuk, mungkin aku ini kurang ikhlas, mungkin aku kurang ini. Kekurangan dirinya lah yang dia cari. Tanda orang ini orang min ahlil istiqomah, orang akhirat ini, orang yang sudah mencari rahmat Allah hidupnya. Tapi kalau sudah dia lebih berusaha untuk mendapatkan gaib, beribadah supaya apa? Supaya dapat keramat, supaya bisa terbang. Kalau ulun bebacaan ini pintu rezeki terbuka, kalau bebacaan ini supaya jadi miliarder, kalau bebacaan ini supaya lebih hebat daripada orang-orang lain. Nah, ini ibadah, bentuknya sepertinya ibadah, tapi nafsu di situ. Sehingga ibadah ini tidak dilihat oleh Allah. Kenapa? Tidak ada artinya di hadapan Allah semua ibadah yang bersama nafsu, bersama dunia, mencari karamat dan lain-lainnya. Orang yang usahanya mencari kesempurnaan dirinya,
bukan mencari karamat. Amalan seperti ini lebih baik daripada amalan manusia yang beribadah mencari karamah. Orang beribadah, kenapa solat, kenapa ibadat, kenapa belajar? Supaya memperbaiki diri. Yang penting tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik, sudah supaya jadi orang baik. Sama orang beribadah supaya mau terbang bisa, supaya bisa hebat, supaya bisa ini, supaya bisa itu, supaya bisa punya ilmu kasyaf. Ibadah-ibadah seperti ini tidak dilihat oleh Allah. Tapi yang tadi, yang awal, gara-gara untuk kesempurnaan dirinya, ini lebih baik di hadapan Allah. Jadi kita harus tahu barang yang baik yang mana. Kita mau beli cincin supaya bagus kita pakai, harganya bagus, mewah, istimewa, cari barang yang bagus. Mau tahu barang yang bagus yang tadi. Kalau mau sesuatu yang kita miliki ini baik, jadilah amalan baik ini yang akan mengantarkan kita ke surga nanti, yang bisa menyampaikan kita ke tempat yang diridhoi oleh Allah adalah amalan yang bukan menuntut keramat, amalan yang menuntut kesempurnaan. Jadi dulu ada orang ibadahnya pengen dapat keramah, dinasihatin sama gurunya, yang penting hidup ini tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik. Cukup itu. Kalau orang sudah niat tambah harinya untuk memperbaiki dirinya, sudah, insya Allah hidupnya selamat. Tapi kalau sudah hidupnya udah berpikir bukan memperbaiki diri, mau keramat, mau ini, orang ini tidak akan sempurna, tidak akan sampai dia ke jalan Allah, karena perjalanannya sudah salah. Tapi orang yang perjalanannya untuk memperbaiki dirinya menjadi hamba Allah, ini perjalanannya sudah benar, untuk mengabdi kepada Allah. Barang siapa niatnya sudah salah, awal perjalanannya sudah salah, maka salahlah setelahnya. Tapi kalau sudah awalnya sudah bagus, niatnya sudah bagus, mau memperbaiki diri supaya diri jadi orang baik, maka setelahnya baik. Tapi kalau sudah awalnya pengen punya keramat, pengen hebat, pengen kayak Gatot Kaca, ya sudah, dari setelah itu sudah tidak ada perjalanan kecuali sesuatu tipu daya. Amalannya tidak diterima oleh Allah, semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Pandangannya sudah salah. Ya, jadi jangan pernah menghayal untuk memiliki itu. Dan semua karomat ini tidak ada lain hasil daripada istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah, hasilnya dapat karomah. Jangan pernah kita mencari-cari karomat, akan tetapi kita disuruh mencari-cari kekurangan kita supaya jadi baik. Apa yang kurang? Tambah lagi mencari kekurangan orang lain. Nah, kita nunjuk orang salah, tidak taunya 3 jari ini menunjuk kepada diri kita sendiri. Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, man nadhara nafsahu bi'ainir ridha, nadhara Allah nafsahu bi'ainis suhud. Barang siapa memandang dirinya dengan mata keridhaan, memandang dirinya, oh, tidak perlu diperbaiki lagi, sudah baik diri saya, ridha dia sudah. Yang harus punya keramat, kita harus lebih dari orang, bukan mencari bahwa diri kita ini kurang, kekurangan diri. Barang siapa memandang dirinya dengan mata kelebihan, kehebatan, bukan mau memperbaiki diri dalam kehidupannya ini, maka Allah akan memandangnya dengan mata kemarahan. Wala ya'manu makrullah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa dirinya aman dari tipu dayanya Allah dan kemarahan Allah kecuali orang yang rugi. Orang yang rugi sudah merasa dirinya aman terus. Tapi orang-orang yang merasa dekat sama Allah, orang yang dekat sama Allah, dia akan merasa dirinya, ya Allah, diri saya ini kurang, tidak merasa aman. Mungkin kalau saya baik, kalau besok berubah jadi su'ul khotimah, na'udzubillah. Dia terus tekun istiqomah karena takut dicabut imannya, dicabut segala kebaikannya. Mereka sangka baik tak sama Allah, sangka baik sama Allah, tapi mereka mendampingi sangka baik tersebut, merasa dirinya harus terus mengoreksi kebaikan kepada dirinya.
Jangan sampai kebaikan ini hilang. Istiqamah berarti tetap dalam ubudiyah, tidak berubah iman kepercayaannya kepada Allah, ketuhanan Allah, kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah. Baik dalam sehat atau sakit tetap istiqamah, tetap yakin sama Allah. Senang atau susah tetap dia yakin. Suka atau duka, kaya atau miskin, tetap dia percaya, memantapkan dirinya di hadapan Allah. Inilah yang dinamakan istiqamah. Kalau kita sudah bercita-cita ingin istiqamah ini ada pada diri kita, itulah keramat yang besar. Ya, itulah karamah yang paling besar. Orang yang sudah tahu akhirat, ketika dia dapat iman, dapat yakin, dapat kemantapan dalam keadaan susah dan senang, tetap percaya sama Allah, inilah yang dia harapkan. Itulah kemuliaan dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Mulai detik ini cukup. Itu cuma mimpi-mimpi hawa nafsu dan dunia yang menjadikan kita berhayal memiliki karomat. Karomat memang ada, tapi itu hadiah dari Allah, bukan satu perjalanan. Keramat bukan untuk perjalanan, keramat bukan untuk perjuangan. Keramat itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita istiqamah, beribadah, berbuat, memperbaiki diri. Bagaimana kita berusaha terus untuk melihat kekurangan kita. Orang yang dibukakan kekurangannya orang-orang yang pilihan Allah. Dibilang al-i'tiraf magam min magamil wilayah. Orang yang bisa mengakui bahwa dirinya penuh kesalahan, orang ini sudah mendapatkan kedudukan wilayah. Dibilang ini orang wali sudah. Kenapa? Dia sudah tahu dan bisa mengetahui, meyakini bahwa dia memiliki kekurangan dan kesalahan. Tapi kalau sudah orang ini tidak sanggup menyatakan dirinya salah atau memiliki kekurangan, orang ini sudah memiliki satu sifat syaitaniyah, kedudukan di hadapan syaitan dan menjadi golongannya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Ibn Atha menyambung, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjub anta 'anil nadhar ilaih. إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر وكل حاصر لشيء فهو له قاهر وهو القاهر فوق عباده. Setelah beliau menyatakan bahwa kita harus menghitung-hitung, melihat kekurangan diri kita. Kesibukan ini lebih baik daripada kita mau melihat sesuatu yang gaib-gaib, sesuatu keramat-keramat, bisa melihat nurnya Allah, bisa melihat mimpi Allah atau mimpi yang lain-lain dan lain-lainnya, daripada kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh para aulia dan salihin. Lebih baik kita sibuk sama aib kita, lebih baik kita sibuk sama kekurangan ibadah kita, kurangnya istiqomah kita, daripada kita sibuk sama sesuatu tersebut, melihat nur, melihat ini dan lain-lainnya. Beliau langsung menyebutkan Allah al-haq, yaitu Allah Ta'ala tiada terhijab. Ingat, Allah itu sendiri tidak ada yang bisa menutupi Allah. Bukan seperti air ini bisa kita tutupi masuk dalam satu wadah, karena dia lemah makhluk. Allah tidak ada yang bisa nutupinya, karena Allah yang maha kuat. Dialah yang meliputi segala sesuatu dan dia tidak bisa diliputi atau ditutupi oleh sesuatu, karena Allah lah yang segala-galanya. Ini Allah, segala-galanya Allah. Dialah yang meliputi segala-galanya. Maka Allah tidak terhijab oleh sesuatu apapun. Sebab tidak mungkin adanya sesuatu yang dapat menghijab Allah Ta'ala. Sebaliknya manusialah yang terhijab. Manusia, makhluk ini kita terhijab. Kita masuk kamar saja dikunci, sudah tertutup, tidak ada yang bisa melihat kita. Kalau Allah tidak, Allah yang meliputi segala sesuatu, sehingga tidak dapat melihat adanya Allah. Sebab sekiranya
ada sesuatu yang menghijab Allah, berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah. Kalau ada hijab Allah ini, namanya hijab ini lebih kuat daripada Allah. Dan andai kata ada tutup bagi Allah, berarti wujud Allah dapat terkurung. Kalau ada tutup, namanya Allah ini bisa terkurung. Dan sesuatu yang mengurung itu dapat menguasai yang dikurung. Padahal Allah yang berkuasa atas semua makhluknya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang terkadang kita ingin melihat nurnya Allah, satu kemuliaan ketika kita bisa melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berfikir dengan karomat yang sangat tinggi, Allah sudah dekat sama kita. Allah ini meliputi diri kita, dan tidak ada satu hijab pun yang bisa menutupi Allah. Tidak ada satu penutup pun, satu makhluk yang bisa menutupi Allah. Dialah yang menutupi segala sesuatu, Dia yang meliputi segala sesuatu. Akan tetapi istiqamah kita yang menjadikan sesuatu ada penutupnya. Amalan kita, kalau amalan kita ini penuh dengan maksiat, penuh hawa nafsu, maka hijablah yang terjadi. Hijabuka minka, dikatakan. Sesungguhnya hijab itu dari kita sendiri. Penutup itu timbulnya dari kita sendiri, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah sibuk dengan kekurangan kita, kita sibukkan diri kita ini dengan istiqamah, memperbaiki segala yang kurang, beribadah, solat dan lain-lainnya, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang akan menjadikan hijab itu terbuka. Hijab itu tidak ada lagi dan kita bisa dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah diletakkan bahwasanya bab ini setelah bab yang kita pelajari tadi, masalah istiqamah, bahwa Allah sendiri ini tidak bisa ditutup, tapi penutupnya ini timbul dikarenakan diri kita sendiri. Diri manusia yang sibuk sama karomat, diri manusia yang ada ibadahnya, ibadah banyak, istiqamah ada, tapi pakai nafsu. Inilah yang menjadikan terhijab kita dengan Allah. Tapi kita beribadah, kenapa beribadah? Mengabdi kepada Allah. Kenapa solat? Mengabdi kepada Allah. Semuanya pengabdian di hadapan Allah. Nah, orang-orang seperti ini sudah menyembah Allah. Hijab tersebut sudah hilang. Akhirnya dia dapatkan Allah. Tapi ibadahnya banyak, solat, puasa setiap hari. Pengen apa? Pengen terbang, pengen mendapatkan harta karun, pengen bertemu dengan jin, pengen dapat wilayah, pengen la ilaha illallah. Dia tidak tahu ini tidak ada artinya di hadapan Allah, seperti kotoran. Sesuatu itu yang kita pengen-pengen tadi, itulah yang disebut bangkai. Kita lihat orang dunia, orang yang kejam-kejam pengen itu semuanya. Kalau kita sudah dapatkan itu, kita mendapatkan gonggongan anjing, karena anjing paling senang sama bangkai. Kita lihat kalau sudah ada bangkai, ada binatang-binatang. Kalau kita pengen bangkai, ya berhadapan sama binatang-binatang itu. Jauh Allah, hamba-hambanya Allah ini lain. Jalan mereka ke sana. Nah, ketemu sama jalannya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan murabbi, apa itu murabbi? Orang yang mengenalkan kita kepada Allah, kita tidak akan kenal sama Allah. Kita tidak akan kenal sama Allah kalau belum dikenalkan sama orang yang kenal sama Allah. Jangan sampai ilmu agama ini tempat kita mengombarkan hawa nafsu kita. Dekat sama Allah jadi tempat pengombaran nafsu kita untuk dunia ini. Na'udzubillah. Lepaskan dunia ini,
ambil Allah, dekati Allah. Jangan sampai semua kehidupan kita, nyawa kita, umur kita, kita letakkan di dalam sistem dunia. A'udzubillah. Kita ini jalannya akhirat. Dunia sampai akhirat. Qulillah thumma dharhum fi haudihim yal'abun. Katakan Allah, tinggalkan orang yang mau bermain-main. Kita punya jalan dari Allah. Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang memberikan hidayah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia yang sementara ini. Sementara ya Allah, selamatkanlah kami dari sementara ini ya Rabb. Ya Allah, angkat derajat kami semuanya, murid-murid kami ya Rabb, yang belum ada, yang sudah ada ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma hadina bihudak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. Lihat, keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Maksudnya apa? Yang jelek-jelek, yang rendah-rendah, dari sifat manusia yang penuh kesalahan dan kerendahan. Menuju ke mana? Ialah semua sifat yang menyalahi kehambaanmu. Itu yang maksudkan sifat yang hina. Supaya mudah bagimu untuk menyambut panggilan Allah dan mendekat kepadanya. Supaya kita mudah dekat sama Allah, tinggalkan sifat kemanusiawian yang penuh dengan nafsu, nafsu lagi, ketemunya nafsu lagi. Larilah kita dari sifat itu. Menuju ke mana? Menuju kepada panggilan Allah, mendekat sama Allah. Hidup bukan dengan mau kita lagi, maunya Allah. Apa Allah mau? Allah mau kita taat, Allah mau kita dekat, Allah mau kita ikhlas, Allah mau kita jadi orang yang kaya, yang dermawan, Allah mau kita jadi orang yang bangsawan, Allah mau kita mengeluarkan zakat, orang kaya. Allah perintahkan kita berzakat, tandanya Allah nyuruh kita menjadi orang yang mampu, tapi berzakat. Jadi yang kita minta, yang kita mau, yang Allah mau. Jadi tak pakai mau kita lagi, namanya ini orang tak pakai nafsu sudah. Karena yang dia minta semuanya yang Allah mau. Allah mau kita ikhlas, ya Allah jadikanlah aku orang yang ikhlas. Allah mau kita jadi pedagang yang dermawan, ya Allah berikanlah aku kekayaan yang dermawan ya Rabb. Allah mau kita jadi orang yang pedagang yang bisa menaungi orang, ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya yang bisa menaungi fakir miskin, menjaga keluarga dan lain-lainnya. Jadi yang kita minta, yang Allah minta. Nah, orang ini sudah tahu cara meminta namanya. Doanya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Sudah tahu cara meminta kepada Allah SWT. Jadi jauhi, keluarlah kita dari sifat manusia kita ini. Nafsu kemanusiawian. Menuju apa? Menuju panggilan Allah, menyambut panggilan Allah supaya gampang untuk mendekat kepada Allah. Mau dekat sama Allah, maunya kita seperti maunya Allah harus. Sifat-sifat manusia yang berhubungan dengan faham agama berbagi dua. Ada zahir, ada batin. Lahir yang dilakukan dengan anggota jasmani, dan batin yaitu yang berlaku dalam hati rohani. Sedang yang berhubungan dengan anggota zahir juga terbagi dua. Yang sesuai dengan perintah bernama taat, dan yang menyalahi perintah bernama maksiat. Demikian pula yang berhubungan dengan hati terbagi dua. Yang sesuai dengan hakikat kebenaran bernama iman dan ilmu, dan yang berlawanan dengan hakikat dan kebenaran bernama nifaq dan kebodohan. Jadi ada dua semuanya. Ada amal zahir, amal batin. Amal zahir seperti yang kelihatan ini, amal-amal zahir kalau mengikuti Allah dinamakan ketaatan, yang tidak mengikuti Allah dinamakan maksiat. Amalan batin yang benar itu adalah iman dan kebenaran.
dan yang salah dinamakan kenifakan dan kebodohan. Nah, sifat-sifat yang jelek dan rendah itu seperti apa? Hasud, iri hati, dengki, sombong, mengadu domba, merampok, dan gila pangkat, gila harta, sangat cinta pada dunia, tamak, rakus. Ini harus kita jauhi. Karena kalau mau dekat sama Allah, mesti jauh sama ini. Cuma orang yang mau dekat sama Allah yang berfikir ini, bagaimana saya mau dekat sama Allah. Tapi kalau orang tak mikir dekat sama Allah, ada harta, ada uang, ada, yang penting ada nikmat nafsunya. Nah, barang siapa yang menjauhi sifat-sifat rendah ini, maka dia sudah menerima undangan Allah. Allah lagi mau mengundang dan dia akan cepat untuk dekat sama Allah. Dan dari sifat-sifat jelek ini akan timbul cabang-cabangnya yang berupa permusuhan, kebencian, merendah terhadap orang kaya, menghina orang miskin, bermuka-muka yang banyak, sempit dadanya, hilang kepercayaan terhadap jaminan Allah, tidak percaya lagi sama Allah, terhadap jaminan bala rezeki mau jodoh dari Allah, kejam, tidak malu, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah berpatokan, memegang, berjalan di sesuatu sifat-sifat kemanusiaan yang rendah tadi. Apabila seorang telah dapat mengusir dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang rendah, diusirnya yang rendah-rendah sifat, tak mau, tak boleh ada sama aku. Yang punya aku tawakal boleh sama saya. Aku punya sabar, tak apa-apa. Walaupun sakit, tak apa-apa. Yang penting ini sifat dimuliakan oleh Allah. Kita tahu ini sifat akan membawa kemuliaan nantinya. Ketika ada orang sabar, kita pun bilang, oh, ini orang sabar, bib orangnya, masya Allah. Kita langsung memuliakannya lebih dari segalanya. Kenapa? Karena kita tahu ini orang hebat. Orang yang bersama Allah saja yang bisa sabar. Orang yang punya tawakal, orang yang punya keyakinan. Bukan punya handphone kita bangga, punya sabar. Bukan punya handphone yang mahal, mobil yang mahal, bukan. Punya kesabaran, punya tawakal. Segala sesuatu yang terpuji ketika dimiliki oleh orang tersebut, kita langsung lihat, oh, ini orang hebat. Apabila seorang telah dapat mengusir dan membersihkan diri dari sifat yang rendah dan yang bertentangan dengan kehambaan itu, maka pasti akan sanggup menerima dan menyambut tuntunan Tuhan, baik yang langsung dalam ayat Quran atau yang berupa tuntunan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Dan dengan demikian berarti ia telah mendekat ke hadirat Tuhannya. Orang kalau sudah bisa menjauhi itu, nyambung dia. Diajak ngomong, ini jalan akhirat. Oh, untung dia tahu ini jalan akhirat. Ini jalan akhirat, ke surga jalannya. Nyambung dia langsung. Tapi kalau orang sudah hidupnya ngikuti nafsu, baru kita bilang saja, jangan kita cinta. Bagaimana Bib? Kita tidak bisa tidak cinta. Kita hidup ini mau makan, mau minum. Oh, langsung protes. Belum kenal sama yang dimaksudkan cinta dengan Allah, cinta dengan akhirat. Hati-hati. Hati-hati racunnya dunia ini. Kita minta dunia ini ada berkahnya. Keberkahan dunia inilah yang kita minta. Sifat ubudiyah atau kehambaan ialah patuh, taat terhadap semua perintah dan larangan, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan tanpa membantah dan merasa keberatan. Hamba yang sudah dikenalkan kebaikan, ketika menerima kebaikan pun beda. Walaupun dia belum sanggup melakukannya, dia sudah bisa menerimanya dulu. Oh, ini yang dimaksudkan. Ketika mendengarkan ilmu, bilang ini akhirat, ini dunia dibenci oleh Allah, dia bisa menerima. Oh, maksudnya ini bujur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang akhirat. Sudah menerima dia. Tapi kalau orang yang jalannya saja belum dibuka oleh Allah, tidak bisa menerima akhirat. Menerima Allah pun tidak bisa di hatinya. Naudzubil, dia menganggap dunia inilah tempat tinggal mereka dan hidup di dunia ini untuk dunia ini. Padahal dunia akan ditinggalkan oleh manusia. Yang meninggal kita lihat punya tanah banyak, punya ini banyak. Ya Allah, ketika aku hidup di dunia, aku susah, nyawaku kuperjuangkan untuk menjaga dunia ini, tapi tidak ada yang kubawa.
yang dibawa oleh manusia adalah amal baik. Kebaikan kita lah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Marilah kita mulai detik ini kumpulkan kebaikan. Kumpulkan kebaikan, dekatlah sama Allah. Barang siapa ingat sama Allah, bersama Allah. Barang siapa di dunia sudah bersama Allah, ingat sama Allah, akan bersama rahmat Allah di akhirat, bersama ridhanya Allah. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.